Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Maghfirah, Bapak-bapak pengurus masjid, Bapak-bapak Ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga subuh ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang sholat subuh dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang umat Islam khususnya di Indonesia berangsur-angsur berangkat menuju Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Rangkaian ibadah haji ini dan termasuk korban adalah rekonstruksi dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua manasik haji dan termasuk korban adalah rekonstruksi dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang haji ini hukumnya wajib. Siapa yang wajib? Seluruh umat Islam yang balik, yang Islam wajib melaksanakan ibadah haji. Tetapi wajib ini ada syarat. Syaratnya apa? Istito'ah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksud ayat ini, ibadah haji itu wajib bagi orang yang istito'ah. Kalau tidak istito'ah tidak wajib. Apa istito'ah? Orang yang mampu fisik, mampu mental, mampu duit, aman pergi, aman pulang, wajib. Tetapi yang terjadi di Sumatera Selatan termasuk Palembang ini, ada 3 fenomena tentang haji. Yang pertama, ada orang yang mampu, dia haji. Ada orang yang mampu sampai mati tidak haji. Ada lain. Ada orang hidupnya pas-pasan, dia haji. 3 fenomena ini ada di Sumatera Selatan, termasuk di Palembang. Yang pertama, ada orang yang istito'ah mampu, badan sehat, mentalnya sehat, duitnya ada, dia mampu melaksanakan ibadah haji. Nah, itu termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan melaksanakan ibadah haji tidak katik makhluk uang roboh gara-gara haji. Tidak ada ya. Roboh kenapa? Gara-gara haji. Tidak katik. Tetapi ada orang yang mampu roboh. Kenapa? Karena maksiat.
perbuatan narkoba dan sebagainya. Kenapa? Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidupnya pas-pasan. Kalau kita lihat semalam saya lihat tukang kartu jual kartu ditabungnya setiap bulan naik aja, hidupnya pas-pasan, ya. Ini tentang haji. Nah, yang mampu tidak melaksanakan ibadah haji, kalau kita tanya, ngapa Pak Bu belum melaksanakan haji? Jawabnya, belum kata panggilan. Ada ini? Kita tanya panggilan semua. Panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim namanya keliru mengatakan belum kata panggilan Nabi Ibrahim. Lama Nabi Ibrahim. Dan itu sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Perintah Allah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Pak Bu, masalah haji ini ayatnya angkanya 7. Apa filosofi 7? Perintah wajib haji Ali Imran 97. Panggilan haji surah Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ini panggilan haji. Kata Allah, hai Ibrahim, panggillah manusia dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji, baik berkendara unta maupun berjalan kaki. Lama panggilan itu. Nabi Ibrahim masih hidup. Lalu yang terpanggil itu apa yang dipanggil? Hati nurani, iman. Sekarang ada haji, suami istri habis 100 rupiah. Hemat-hemat 100 juta rupiah suami istri. 100 juta kalau imannya masih labil belum mantap, beli ke mobil dapat mobil second, beli ke rumah dapat RSS S. Tapi kalau iman sudah bicara, kecil semuanya itu kecil akan tinggal. Apa pajak mobil nolong kita mati, apa pajak rumah nolong kita mati, yang bisa nolong kita amal ibadah termasuk haji. Apabila sudah menjadi haji mabrur, janji kata Nabi, al-hajju mabrur laisa lahu jannah illa jannah. Haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat saja. Jadi haji ini tergantung dengan iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, makanya yang sudah haji ingin haji lagi, yang belum haji ingin haji. Inilah terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37, 7 di ujung. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengembangkan agama tauhid. Sedangkan Nabi Ibrahim punya anak masih bayi Ismail dan istrinya Hajar. Kata Allah, tinggalkan keluargamu, kembangkan agama Allah. Nah ini kan Nabi Ibrahim dipilih antara dua, cinta keluarga, cinta Allah. Sama dengan berkorban, cinta keluarga atau cinta Allah. Nabi Ibrahim berdoa di samping Ka'bah. Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ada 3 doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Doa di samping kamu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram.
Doa ini dekat istrinya ya, Siti Hajar. Ya Tuhan kami, aku tinggalkan ya Allah keluargaku ini di samping rumahmu ya Allah. Siti Hajar ngerti, tidak ditinggalkan Ibrahim. Rabbana liyuqimu sholat, ya Tuhan kami, jadikanlah keturunanku ini orang-orang yang melaksanakan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi, jadikanlah hati mereka rindu terpaut pada Ka'bah. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, saya tinggalkan keluargaku ini di samping rumah Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Terkabul kita sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih, jadikanlah ya Allah hati mereka terpaut rindu kepada Ka'bah. Terkabul. Orang yang sudah haji ingin haji lagi, yang belum haji ingin haji. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, berilah ya Allah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dulu tanah gersang tandus tak kata apa-apa, sekarang apa saja ada di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Terkabul doa Nabi Ibrahim. Nah Bu, Siti Hajar ngerti akan ditinggalkan suaminya. Siti Hajar bertanya, ya Ibrahim, apakah kau akan pergi meninggalkan saya dan anak ini dengan bekal yang sedikit? Sedih Nabi Ibrahim, tidak jawab Ibrahim. Antara keluarga dengan perintah Allah. Ditanya oleh istrinya yang kedua kali, ya Ibrahim, apakah kau akan pergi meninggalkan saya dan anak ini dengan bekal yang sedikit? Meneteskan air mata, tidak bisa jawab. Antara perintah Allah dengan keluarga. Ketiga kali ditambahnya kalimat, ya Ibrahim, apakah kau akan pergi meninggalkan saya dan anak ini dengan bekal yang sedikit? Ditambahnya kalimat, karena perintah Allah. Ibrahim menganggukkan kepala. Kalau kau akan pergi meninggalkan saya dan anak ini dengan bekal yang sedikit karena perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim, kau ada Tuhan, saya ada Tuhan, Ismail yang bayi ini ada Tuhan. Bayangkan Bu, berpisah. Begitu Ibrahim pergi, istrinya berdiri melihat dari belakang. Makin lama makin jauh dari pandangan mata. Di tengah padang pasir makin lama makin jauh. Sayup-sayup mata memandang, akhirnya hilanglah dari pandangan mata. Siti Hajar menangis. Menangisnya wanita di Mekah disebut dengan bakah. Bakah, tetesan air mata wanita. Nah, sejarahnya Mekah itu berasal dari kata bakah. Madinah asalnya Yasrib. Mekah bakah, tetesan air mata wanita. Oleh karena itu, jengoklah wanita haji. Begitu berangkat, nangis. Datang ke Mekah, lihat Ka'bah, nangis. Kalau dia ada nangis, tanda tanya lagi. Begitu lihat Ka'bah, meneteskan air mata. Ya Allah, selama ini saya sholat menghadap arah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ya Allah. Sekarang saya sudah langsung ya Allah lihat Ka'bah, nangis. Kalau tidak nangis, tanda tanya lagi. Begitu. Mau pulang, tawaf wada, nangis. Datang ke Palembang, yang datang dari haji nangis, yang jemput nangis. Bakah, tetesan air mata wanita. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, nah kalau kita tahu filosofi tawaf, insya Allah tawafnya khusyuk. Mengenal kembali bagaimana penderitaan Nabi Ibrahim mengembangkan agama Allah. Oh, berapa putaran? 7. Sa'i berapa?
kali bulan Ramadan 7. Melontar jumroh berapa? 7. Ayat Quran tentang haji angkanya 7. Apa filosofi 7? Saya ada baca 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan jumlah hari sepekan 7 hari. Pendapat yang kedua mengatakan kita hidup ini antara 7. Kita hidup ini antara 7. Ke atas 7 lapis lagi, ke bawah 7 lapis bumi. Dan memang kita hidup antara apa? Antara mati. Hidup sekarang antara mati. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kuntum amwatan, adalah kamu itu pertama mati. Sudah mati, Pak, fa ahyaakum, maka kamu hidup sekarang. Sudah hidup ini, thumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan, thumma yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan, thumma ilaihi turja'un. Hidup ini antara mati. Mati, hidup, mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tawaf 7 keliling. Apa filosofi tawaf? Saya baca buku Dr. Qurtubi mengatakan tawaf itu bagian dari tunduk dari jagat raya ini mengesahkan Allah. Di dalam ilmu alam, bulan tawaf mengelilingi bumi, tawaf. Dan ilmu alam, bumi berkeliling tawaf mengelilingi matahari, matahari tawaf mengelilingi satu sumbu titik yang dinamakan Bima Gala Sakti. Artinya orang yang tawaf itu bagian dari jagat raya ini sujud mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tahu filosofi tawaf, dia khusyuk tawaf, tidak main-main. Atau yang tawaf itu mungkin di hati luar aja sambil tawaf selfie, sehingga dia preman juga nggak ada, dia dari tawaf. Nggak mana hukum tawaf? Apalagi dulu anak atau suami dan tawaf, tolong fotokan itu. Suaminya tawaf tidak sah. Kenapa? Menghadap Ka'bah. Suami di sini akan tawaf, suaminya motor, suaminya tidak sah. Kenapa? Menghadap Ka'bah. Waktu tawaf posisinya tetap bisa begini. Walaupun kita Islam hanya berpaling saja, Bismillahirrahmanirrahim, tidak menghadap. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sudah tawaf sa'i. Sa'i itu adalah nampak tilas Ibu Ismail alaihissalam, Siti Hajar. Suami sudah pergi, mabuk. Ibrahim pergi, bekal habis. Bekal habis. Ismail menangis kehausan. Dan minum. Ibunya tidak bisa memberikan minuman. Kenapa? Ibunya juga tidak minum. Bagaimana akan memberikan minuman pada anaknya kalau ibunya tidak minum? Lalu Siti Hajar lari ke Bukit Sofa, kemudian lari ke Bukit Marwah. Ada yang mengatakan, ngapa dia berlari ke atas Sofa ke Marwah mencari air? Tidak masuk akal. Apa ada air di pucuk gunung?
Sudah ke Safa, balik ke Marwah. Dah ada juga lagi ke Safa. Kenapa dia berada di atas bukit Safa dan Marwah? Di atas bukit melihat ke bawah. Ada tak orang liwat? Kalau ada orang liwat, mudah-mudahan dia bawa air. Makanya dia mudar ke atas Safa ke Marwah, melihat ke bawah, bukan mencari air di atas bukit. Melihat ke bawah tidak ada orang lewat. 7 kali tidak ada orang lewat, mudar-mudir balik ke tempat anaknya Ismail. Begitu dia lihat dekat Ismail, air sudah mengalir. Apa kata Siti Hajar? Zumi, wahai air berkumpulan, wahai air berkumpulan. Itulah Zam-Zam, ucapan daripada Siti Hajar. Mukjizat Allah. Itulah tempat sumur Zam-Zam. Jutaan manusia minum, jutaan manusia minum, sampai sekarang dah habis-habis. Peninggalan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji, kalau dia melaksanakan ibadah haji dengan baik, insya Allah hajinya makbul. Jadi di mana-mana saya memberikan pelatihan manasik haji, kaki dulu cari haji makbul, cari dulu haji yang makbul. Tidak akan mabrur kalau tidak makbul. Maka saya mengatakan, jadi manasik haji di Palembang itu bukan manasik haji, pelatihan manasik haji. Kalau dia berhasil pelatihan itu, insya Allah hajinya makbul. Pelatihan manasik haji. Di mana manasiknya? Di tanah suci. Nah, kalau dia berhasil mengikuti pelatihan manasik haji, insya Allah hajinya makbul. Kalau hajinya makbul, insya Allah makbul. Apa dia makbul itu? Terima Tuhan itu indah hajinya. Berangkat haji itu karena apa? Uangnya dari mana? Terima Tuhan tidak? Hajinya. Nah, kalau hajinya makbul, dipelihara sampai meninggal dunia, itulah kata Nabi haji yang makbul. Waktu jamaah haji sudah wukuf di Arafah, Nabi bertanya 3 pertanyaan. Yang sudah wukuf di Arafah, kata Nabi, saya akan tanya. Yang pertama, hari apakah hari ini? Yang kedua, bulan apakah bulan ini? Yang ketiga, di mana kita berada sekarang? 3 pertanyaan Nabi. Hari apakah hari ini? Bulan apakah bulan ini? Di mana kita berada sekarang? Dijawab oleh jamaah haji yang sudah wukuf di Arafah, ya Rasulullah, hari ini hari yang suci, bulan ini bulan yang suci, tempat ini tempat yang suci. Apa kata Nabi? Saudara-saudara yang sudah wukuf di Arafah, sudah haji, sekarang kembali suci sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu kata Nabi, peliharalah kesucian ini. Jangan menyakiti orang, jangan mengambil hak orang, jangan zalim terhadap orang sampai meninggal dunia. Itulah kata Nabi haji yang mabrur. Al hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya uang yang belum haji, dia sudah haji ada perubahan. Kalau sebelum haji jarang datang ke masjid, sudah haji sering datang ke masjid. Kalau sebelum haji galak ngatur uang, balik ke haji berhenti ngatur uang. Kalau ibu-ibu sebelum haji galak ngerumpi, balik ke haji berhenti ngerumpi. Itu ciri haji mabrur.
Atau aku tanya, udah aku daripada ngerumpi baca Quran, aku tu baca kerja tak ada ngerumpi. Ngapa tu? Aku tu ngomong yang baik. Ngomong puang itu lain ada ngerumpi. Ngomong puang di belakang itu ngerumpi. Kalau kita kata puang itu tidak berbuat, itu fitnah. Jadi ada perubahan. Sebelum haji dengan sudah haji ada perubahan. Kalau sebelum haji pelit, kikir, gebik, sudah haji dikit-dikit keluarkan sedekah. Kenapa? Sudah haji. Yang ada yang pelit, kikir, gebik. Tahu tak gebik? Getah basah. Ya. Bapak ibu yang saya hormati. Nah, kita yang belum melaksanakan haji, apa yang kita lakukan? Kita berdoa agar yang melaksanakan haji diberi Allah kekuasaan dan kesehatan dapat melaksanakan haji mabrur dan haji mabrur yang membawa manfaat dalam masyarakat. Insya Allah orang yang haji itu dampaknya bermanfaat dalam masyarakat sesudah haji. Kenapa? Sebelum haji, saya katakan tadi, masih belum baik, sudah haji, baik, artinya bermanfaat. Jangan sampai sudah haji membawa mudarat dalam masyarakat. Nah, itu bukan haji mabrur, itu haji tidak tahu haji apa. Haji mabrur ya. Bapak ibu yang saya hormati. Nah, itu haji. Oleh karena itu, orang yang haji itu sangat mulia, mendapat pahala lipat ganda, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hajinya mabrur. Sebab di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 lagi. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, ini sering terjadi. Saya sering membawa jemaah haji umrah, terjadi. Kalau dia terjadi, hajinya sah tapi dia kata nilai. Al-Quran Al-Baqarah 197. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha. Dalam melaksanakan haji atau umrah, jangan ngomong tak keluar. Sudah pasang ihram, akan melaksanakan ibadah haji, jangan ngomong kotor. Ini Al-Quran itu. Wala fusuq, jangan berbuat fasik. Yang ketiga, wala jidal, jangan bertengkar. Nah, ini kenyataannya bukan bertengkar, bocor di Mekah. Yang pertama, jangan ngomong tak keluar, apalagi bohong, atau keluar dan sebagainya. Yang kedua, jangan berbuat fasik. Yang ketiga, kata Allah, jangan bertengkar. Nah, kalau ini terjadi, dia tidak bayar dam, tetapi hajinya tidak kata nilai. Uang dapat pahala dia tidak, uang dapat ampunan dia tidak, cuma haji bayar. Al-Quran Al-Baqarah 197. Nah, ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering terjadi. Mungkin bapak-bapak itu ingat zaman saya haji itu ada tak ya macam ini? Ada. Sebab apa? Setan menggoda. Setan tetap menggoda. Begitu berangkat, setan akan menggoda. Pengalaman saya kepala bidang haji, di gedung itu sudah ada kejadian berbagai. Ya, ribut. Dengan siapa? Dengan ponakan, gara-gara tas. Baik Bapak ingat Pak, kamu di haji Pak, ingat astagfirullah. Digoda oleh setan. Makanya kalau kita beramal, termasuk melaksanakan ibadah haji, niatnya karena Allah. Jangan niat untuk mengambil satu huruf. Aduh, satu huruf. 7 kali haji pagi waktu Pak Haji, dah jawab. Woi Pak Haji, dah jawab. Pak Haji, dah jawab. Kenapa? Dah aku pakai Pak Haji.
Aku ini bukan 3 kali haji, 7, panggil 7 kali. 7 kali haji. Jadi dia minta panggil 7 kali haji. Haji. Betul, baru jawab. Kenapa? Lah 7 kali haji. Artinya niatnya bukan lillahi. Maka di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Nah, kalau dia betul-betul karena Allah, insya Allah tidak bisa digoda oleh setan laknatullah. Sebab iblis sudah berjanji kepada Allah. Termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini perjanjian iblis dengan Allah. Ya Tuhanku, kata iblis. Iblis ini Pak Bu, lah putus asa, kena akan masuk neraka. Kata iblis, jangan aku bayang ngajak manusia. Ya Tuhanku, kata iblis, saya akan menggoda manusia memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Di mana ada bumi ada setan. Di mana ada bumi ada setan. Yang pertama digodanya manusia memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Lah tahu itu perbuatan maksiat, lah tahu itu perbuatan haram, dilaksanakan. Contoh, tidak sudah mudah sekarang. Masalah narkoba. Semua manusia mengakui bahwa narkoba itu berbahaya. Kenapa sekarang semakin jadi? Tutup kanan, tutup kiri, tutup depan, tutup belakang, dikepung. Lah tahu itu berbahaya, lah tahu itu haram, tapi makin jadi. Inilah keberhasilan setan. Bapak-bapak, saya kalau subuh ketiga ceramah di Jakabali. Kalau bapak-bapak menyaksikan silakan. Lewat IP sebelah kiri sampai Marta Berham, subuh ini macet. Saya lewat macet dari IP sampai Berham, 3 jam macet mobil. Begitu mobil saya lewat, dikiranya nak mampir juga itu, sudah mampir. Aku stop jengok, apa dia juga begitu. Cewek cowok di bawah rampu-rampu remang-remang duduk di pinggir jalan. Subuh, waktu subuh saya lihat cewek cowok, kalau bukti-bukti kan subuh minggu seperti itu. Apa yang saya pikirkan? Tidak saya tanyakan siapa itu, anak siapa itu, mana bapak, mana ibu. Kenapa anak pergi di tengah subuh, tengah malam tidak dicari? Kalau ayam hilang dicari. Mahal harga ayam daripada harga anak gadis. Boleh tidak? Pergi sembahyang masjid aku boleh. Luar sebelah kiri. Kita tanya bapaknya, ibunya di mana itu? Kenapa anak bujang, anak gadis hilang subuh dan cari? Kalau ayam hilang dicari, mahal harga ayam daripada harga ayam. Inilah tahu ini perbuatan yang tidak benar, tapi dilaksanakan. Yang kedua, wala'udhniyannahum ajma'in. Saya akan menyesatkan seluruh manusia. Ini kalau saya tahu, menyesatkan umat manusia. Kecuali Allah yang saya takutkan. Nah, apa senjata kita? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya Allah, kata iblis, kata setan, yang saya takutkan adalah hamba-hambamu yang mukhlas, bukan mukhlis, mukhlas. Di dalam Al-Quran ada kalimat
ini bukan mukhlisin, mukhlasin. Apa bedanya? Kalau mukhlisin kita masuk kalau ini. Kalau mukhlisin masuk kalau gitu. Tapi mukhlasin belum tentu. Yang mukhlasin inilah tidak digoda oleh setan. Kalau dia masih mukhlisin mungkin kena. Tapi kalau sudah mukhlasin tidak mau lagi. Apa mukhlasin itu? Orang-orang yang ikhlasnya sudah melekat. Ikhlasnya sudah melekat. Kalau kita ikhlas, ada duit dikit, masuk kotak beda. Kalau masuk kotak tidak cari rokok, baru mukhlis itu. Mundur maju, baru mukhlis itu, bukan mukhlas. Kalau orang yang sudah mukhlas, seperti para wali, duduk, Allah, tidak kenal itu, sudah mukhlas. Kenapa? Hatinya makrifat Allah. Hatinya sudah penuh makrifat Allah. Orang yang mukhlas. Nah, kalau orang yang sudah mukhlas, Pak, Bu, yakin kita keluarkan jalan Allah, masuk kotak amal, mukhlas. Dak kata bikin madu, mukhlas. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu lakum. Apa saja yang kamu infakkan jalan Allah, apa saja yang kamu sedekahkan jalan Allah, Allah ganti dunia akhirat. Siapa itu? Orang yang mukhlas. Allah ganti. Dak kate uang roboh gara-gara sedekah, dak kate uang roboh gara-gara infak. Karena itu memang ikhlas. Ada hari Jumat, lewat kota, lewat lamo dia kantor, lamo kata aman di depan. Oleh kalau lamo uang ni lamo apa itu? Milih duit. Mungkin lengket dikeluarkan. Bukan milih duit yang besar, bukan milih duit yang kecil, yang buruk masuk kotak amal, yang bagus masuk satu. Baru mukhlis, belum mukhlas. Yang buruk masuk kotak amal, yang bagus masuk satu. Itu contoh kecil. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, oleh karena itu bagi kita yang beramal hendaklah dengan ikhlas, ibadah dengan ikhlas. Dan termasuk di bulan haji ini pada hari raya Idul Adha kita disunatkan untuk menyembelih hewan kurban. Ini termasuk sunat muakkad. Menyembelih hewan kurban ini peninggalan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kan diuji Allah, tinggalkan anak dan istri. Sekarang Ismail sudah remaja. Perintah Allah sembelih. Bayangkan. Dia Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 102, ya bunayya ini ara fil manam ani azbahuka fanzur ma'adha tara. Kata Ibrahim, wahai anakku, semalam aku bermimpi. Dalam mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih munah. Bayangkan Pak, bagaimana jawaban Ismail, bagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim, bagaimana keikhlasan Siti Hajar istrinya. Tadi ditinggalkan Ismail masih bayi, sekarang sudah remaja, perintah Allah sembelih. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah bernazar. Nabi Ibrahim ini orang yang gemar berkorban. Korbannya tidak akan tanggungan, sehingga terkenal orang selalu berkorban. Pada suatu hari kata Ibrahim, kecil yang saya korbankan ratusan domba yang kecil. Kalau saya punya anak, perintah Allah korbankan, saya korbankan. Waktu itu belum berarti anak. Nah, setelah dia dapat anak, dia bermimpi tanggal 8 Zulhijjah. Mimpinya
perintah sesuai dengan janjimu, sembelih anak. Malam kedua bermimpi lagi, mimpinya sama, sembelih. Dia tidak ingat itu ucapan, dia tidak ingat azan. Kalau saya punya anak, katanya kecil hewan ini, saya sembelih korban. Waktu hari ke-9 Arafah, dia mimpi lagi. Nah, mimpinya sama. Nah, ini betul-betul dari Allah. Arafah. Maka dia akan menyembelih anaknya. Dalam Al-Quran surah ayat 102, ya bunayya ini arafil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Ibrahim, semalam saya bermimpi dan mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu nak. Fanzur madza tara. Mana nak pendapatmu? Tidak langsung disedih, ditanya dulu. Musyawarah antara orang tua dengan anak. Mana nak aku menyembelihmu? Apa kata Ismail? Ya bunaya arafil mana, kata Ibrahim, ani asbahuka fanzur madza tara. Ismail menjawab, sembelihlah Pak, insya Allah saya termasuk orang yang sama. Bayangkan perintah Allah, anak satu-satunya harapan akan datang, ganteng, sopan, perintah Allah sendiri. Pergilah Ibrahim menemui istrinya bahwa akan mengajak Ismail pergi. Tapi pergi ini bawa kampak ini. Pergi dia. Siti Hajar gak tahu itu. Ibunya dah tahu akan disembelih anak. Dalam perjalanan digoda oleh setan. Ibrahim, kenapa kau akan menyembelih anakmu? Mimpi itu biasa, katanya. Mimpi itu biasa. Digoda terus, dilempar oleh Ibrahim dengan batu. Dan yang kedua digoda istrinya, Siti Hajar. Hajar, kata setan, kenapa kamu biarkan anakmu Ismail akan disembelih oleh suami? Ditanya oleh Siti Hajar, di mana? Kata setan, ini. Dia bawa kampak. Apa kata Siti Hajar? Ya silakan, kalau itu perintah Allah, saya bebas. Digoda, dilempar lagi, lari lagi. Terakhir digodanya anak Ismail. Hai Ismail, kau adalah harapan masa depan. Kenapa kau ikhlas untuk disembelih oleh bapak? Oleh Ismail dilempar lagi. Itulah waktu kita ada di Mina melompat jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul akhbar. Hakikatnya melempar setan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu balik haji tidak lagi cak setan. Jangan ada beri haji bukan setan, nyetan. Nyetan. Ada cerita apa cerita ada benar benar. Begitu dia melempar, mantul ke sini, mantul lagi. 3 kali mantul lagi. Bukan dimasuk itu, kaki itu mantul. Akhirnya ketahuan setan. Seguru seilmu jangan saling ganggu. Nah mudah-mudahan sudah kita mengantar jumrah, tidak lagi setan. Oleh karena itu mari di dalam Idul Adha nanti, kalau kita tidak mampu haji, tidak bisa haji, berkorban. Berkorban bukan terus setahun sekali. Sudah kita berkorban selalu berinfak sedekah. Cuma ada mengatakan korban itu cukup sekali seumur hidup jadilah. Nah itu keliru. Korban artinya mendekatkan diri. Qoroba yaqrabu qurbanan. Qoroba artinya mendekatkan diri pada Allah. Semakin banyak kita berkorban, setiap tahun kita berkorban, setiap saat kita berkorban, orang itu insya Allah dekat pada Allah.
Jadi korban itu dekat. Oleh karena itu dalam hadis Nabi, man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahi. Siapa yang punya kedudukan, hendaklah dia bersedekah dengan kedudukannya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa yang punya ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmu. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali. Siapa yang punya harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa yang punya kekuasaan, hendaklah dia bersedekah dengan kekuasaannya. Oleh karena itu, kita bersedekah, berkorban menurut kemampuan kita masing-masing. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Selama yang dapat saya sampaikan, marilah sama-sama kita tutup. Atau ada yang bertanya? Tidak. Kita tutup dengan membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbula wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina usradina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu